Karena kan dengan situ melihat kita berdua akrab kayak gini tadi, lihat-lihat air mancur, itu beneran loh ya ngobrolnya ya, bukan pura-pura ayo kita pura-pura lihat, enggak loh ya. Jadi bener-bener ini bicara dari kakak dengan adiknya, adiknya dengan kakaknya, walaupun kita punya posisi yang satu ketua umum Partai Demokrat. Nah, siapa ya yang nggak bakal keringet dingin ya ketika AHY bertemu dengan Puan Maharani ya? Nah, memang sih di sini agak deg-degser ya, apalagi di koalisi perubahan pasti agak deg-degser. Dimana juga Anies Baswedan sampai saat ini juga belum menentukan cawapres pilihannya. Apakah AHY, apakah di luar dari koalisi perubahan dan lain sebagainya. Padahal di sini juga AHY, yaitu dari Partai Demokrat, berharap lah, yaitu AHY dijadikan cawapres oleh Anies Baswedan. Nah, makanya di sini manuvernya sangat mengejutkan sekali, dan bahkan di sini yaitu AHY bertemu dengan Puan Maharani. Apalagi Puan Maharani juga ketua DPP dan juga ketua tim pemenangan dari Ganjar Pranowo. Nah, pasti di sini akan dakdikdukser. Apalagi kelihatan akrab sekali ya, yaitu Puan Maharani bersama AHY di sini. Bahkan di sini Puan Maharani juga mengaku kalau AHY itu sebagai adik. Jangan-jangan ini tanda tanya besar ya. Bisa jadi AHY menjadi cawapres dari Ganjar, atau ya bisa lagi lah, yaitu tiba-tiba masuk dalam koalisi PDIP. Ya, menurut saya kalau masuk di tim pemenangan Ganjar Pranowo, bisa jadi kemenangan lebih di depan mata. Apalagi juga di hasil lembaga survei, elektabilitas Ganjar ya semakin mentereng, bahkan juga di urutan nomor 1. Seperti ini videonya. Karena kan dengan situ melihat kita berdua akrab kayak gini tadi, lihat-lihat air mancur, itu beneran loh ya ngobrolnya ya, bukan pura-pura ayo kita pura-pura lihat, enggak loh ya. Kan ada yang nanya juga, Mbak ini sebenarnya pura-pura atau enggak sih? Masuk pura-pura lebih ngobrolnya 1 jam lebih? Ya enggak lah, ini enggak pura-pura kan Mas? Ya. Pasti akan deg-deg sekali ya, apalagi di sini ditekankan oleh Mbak Puan Maharani, yaitu di sini tidak pura-pura, kita memang akrab lah. Kita memang akrab, apa yang dilakukan selama 1 jam, yaitu melihat air mancur, itu tidak pura-pura, memang ada yang diobrolkan. Jadi semakin tambah panas dingin. Jadi benar-benar ini bicara dari kakak dengan adiknya, adiknya dengan kakaknya, walaupun kita punya posisi yang satu ketua umum Partai Demokrat, satunya saya pimpinan partai juga ketua DPR, tapi kakak adik itu lebih bisa memberikan makna yang lebih besar dibandingkan hal itu. Karena dan kami berharap bahwa pemilu ke depan ini adalah pemilu damai, pemilu yang gembira. Itulah poin utamanya. Jadikanlah pemilu 2024 itu pemilu yang gembira, pemilu yang sangat menghargai demokrasi. Jangan sampai dia terpecah belah kayak pemilu-pemilu sebelumnya di 2014 dan 2019. Makanya pesan ini sangat penting sekali lah, yaitu pemilu yang jujur dan adil, dan juga pemilu yang menggembirakan. Karena di pemilu ini kita menyampaikan aspirasi, kita menyampaikan pendapat, dan kita juga memilih pemimpin untuk memimpin Indonesia pada 5 tahun ke depan. Jadi jadikanlah pemilu ini yang menggembirakan. Nah, ini bahkan juga ditanggapi oleh Alex Tam 878. Puan anggap AHY sebagai adiknya. Semoga Demokrat koalisi dengan PDIP dan AHY sebagai cawapresnya. Ya, ini membingungkan sih. Kira-kira setuju nggak Ganjar dengan AHY? Kalau saya sih setuju saja ya. Yang penting capresnya Ganjar Pranowo. Masalah cawapresnya terserah kalau menurut saya sih. Nah, di sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Capek juga 10 tahun jadi oposan ya, kering kerontang, raiso melu KKN. Lihat nantinya bila Demokrat, PKS dan Nasdem ikutan berkuasa dengan banyak program mega proyeknya, pasti akan banyak korupsi. Anies dan pendukung bisa masuk RSJ bareng. Kalau lihat ini, kalau koalisi perubahan solid, gak mungkin Mas AHY mau bertemu dengan Mbak Puan. Mesra banget, kakak dan adik, Puan dan AHY. Belum masuk menteri aja dulu. Seperti koalisi Jokowi, hitung dulu ya. Nah, bahkan di sini juga ada berita, yaitu sumringah pose kedipan mata Puan saat jabat tangan AHY disambut tepuk tangan. Nah, di sini bahkan ketika berjabat tangan, Puan Maharani ternyata juga melakukan kedipan mata. Wah, kedipan mata apa ini ya?
Ketua DPP PDIP Puan Maharani Sumringah kala bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta Pusat pagi 18 Juni. Mengenakan celana dan baju hitam, Puan terlihat berjalan menyamperi AHY yang sudah lebih dulu berdiri di titik temu. Terlihat jelas senyum mereka, Puan yang jalan sambil menyapa lengkap dengan lambaian tangan. Sementara AHY yang mengenakan celana olahraga hitam dan kaos biru dongker dengan lambang Garuda di dada menunggu dengan gestur tangan salam namaste. Halo, kata Puan. AHY langsung menyambut dengan menjabat tangan Putri Megawati Soekarno Putri itu. Di belakang mereka, jajaran PDIP dan Partai Demokrat berdiri seperti memberi ruang. Sementara awak media sibuk mengabadikan momen langka itu. Puan dan AHY sibuk berpose di depan jepretan kamera dan rekaman video. Nah, di situ sambil salaman tangan Puan menunjukkan jempol sambil mengedipkan matanya. Tak hanya sekali, Puan terlihat 2 kali berpose jempol sambil mengedipkan sebelah matanya saat berdampingan dengan putra Susilo Bambang Yudhoyono. Tepuk tangan dari jajaran PDIP dan Demokrat pun mengiringi pertemuan 2 petinggi itu. Memang ini adalah pertemuan yang sangat langka sekali ya. Kayaknya sih tidak ada komunikasi PDIP dan Demokrat, kemungkinan sudah sejak 18 tahun yang lalu, alias ya kurang lebih berseteru lah. Tetapi saat ini adalah terjadi momen yang sangat langka, yaitu pertemuan Ketua Umum Demokrat dan juga PDIP. Dan ini juga sudah ada restu dari Pak SBY loh. Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah merestui pertemuan antara AHY dan juga Puan Maharani ini. Nah, bahkan dari sini juga dikomentari oleh Wagiman Dip 212. Melihat ini ada yang sedang tidak baik-baik saja. Ya pastilah akan tidak baik-baik saja. Karena kalau Demokrat saja hengkang dari koalisi perubahan, pasti itu akan membuat bubarlah koalisi perubahan. Karena apa? Karena Anies dipastikanlah tidak bisa mendaftarkan di KPU pada Oktober mendatang dan juga tidak bisa dipilih oleh masyarakat karena mendaftar di KPU saja tidak bisa, alias syarat presidential threshold-nya kurang 20%. Jadi harus ada gantinya lah ketika Demokrat keluar dari koalisi perubahan. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Kira-kira bagaimana? Kok sepatunya nggak gelap-gelip? Kok sama sih? Gue juga lagi nunggu ada yang mengkelep di sepatunya Mbake. Entah apa yang sedang berkecamuk di benak mereka. Yang tadinya Indonesia tidak baik-baik saja berubah auto baik-baik saja ya Bib. Sang ketua sekarang punya amunisi lagi untuk menekan koalisi perubahan. Woi, cepetan pilih lah aku jadi cawapresmu. Waduh, Lasekar siap standby untuk demo Bib. Di sini bisa jadi ya, ini adalah sebuah manuver yang kemungkinan yaitu ingin mendesak lah, yaitu Anies Baswedan segera mendeklarasikan cawapres, yaitu AHY lah. Ya kalau tidak AHY ya cawapres lainnya, karena memang di sini sangat penting sekali ya, yaitu Anies memilih cawapres. Apalagi ketua Bapilu dari Demokrat pada waktu itu Andi Arief bahkan juga menyebut elektabilitas Anies Baswedan jeblok itu karena belum dipilihnya cawapres dari Anies Baswedan. Jadi memang spekulasi dari masyarakat ya semakin liar ya. Apalagi pada saat itu pemilihan cawapres Anies Baswedan ya dilakukan dan dipilih oleh Anies sendiri. Tetapi nyatanya sampai saat ini juga belum dipilih cawapres Anies Baswedan. Seharusnya kalau Anies sendiri yang memilih cawapresnya pasti sudah jauh-jauh hari dipilih. Ini kemungkinan ya pasti ada kesepakatan antara ketiga parpol ini nama cawapres dari Anies Baswedan. Ya semoga sajalah besok siapapun, kalau saya mendukung Anies Baswedan bisa mendaftarkan di KPU pada tahun 2024 nanti. Untuk masalah pilihan ya saya Ganjar.